Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Pramono, NIM 230303013, yang akan mempresentasikan anti korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Anti korupsi. Anti korupsi adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, atau memberantas praktik korupsi dalam berbagai sektor kehidupan, terutama dalam pemerintahan dan sektor publik. Korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi yang sering melibatkan suap, pemerasan, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang lainnya. Upaya anti korupsi melibatkan penerapan kebijakan, pembentukan lembaga pengawas, pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta menegakkan hukum yang tegas untuk menanggulangi masalah tersebut dan menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Jenis korupsi. Yang pertama, grand corruption atau korupsi kelas kakap adalah korupsi dengan nilai kerugian fantastis miliaran triliunan rupiah. Yang kedua, political corruption berupa penyuap, perdagangan pengaruh, jual beli suara, nepotisme atau pembiayaan kampanye bertujuan untuk memanipulasi kebijakan, aturan demi keuntungan diri atau kelompoknya. Yang ketiga, petty corruption adalah korupsi skala kecil oleh pejabat publik. Jenis korupsinya seperti pungutan liar, gratifikasi, penyuapan, uang pelicin, atau pemerasan untuk memuluskan pelayanan publik atau birokrasi. Pendidikan korupsi. Pendidikan korupsi merujuk pada upaya untuk mendidik masyarakat, terutama generasi muda, mengenai pengertian, dampak, dan cara mencegah korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pendidikan tentang korupsi penting untuk menciptakan budaya anti korupsi dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman tentang bagaimana individu dan institusi dapat terhindar dari praktik-praktik tersebut. Kasus korupsi BUMDes Banjarasem, Kejari, Buleleng, periksa 8 orang saksi. Pemeriksaan terhadap 8 orang saksi dilakukan oleh tim penyidik pada Senin 25 April 2022 dengan langsung mendatangi kantor Pembegal Desa Banjarasem. Sebagai tindak lanjut pemeriksaan, beberapa orang saksi yang sebelumnya dipanggil namun belum bisa menghadiri panggilan penyidik terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana BUMDes Banjarasem. Tersangka membuat buku tabungan dan transaksi keuangan seolah-olah ada masyarakat yang menabung. Selanjutnya, tersangka juga menarik saldo dalam buku tabungan fiktif itu untuk kebutuhan pribadi. Selain itu, diketahui tersangka juga menilep setoran kredit masyarakat. Masyarakat yang menyetorkan ansuran kredit kepada tersangka justru tidak dicatat dalam transaksi keuangan, melainkan uang nasabah justru malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Pemeriksaan di lokasi kantor desa Banjarasem dilakukan dikarenakan kebanyakan para nasabah memiliki kegiatan, sehingga tim penyidik mengambil tindakan reaktif, yakni jemput bola untuk memperlancar proses pemberkasan. Pemeriksaan akan terus berkelanjutan hingga Selasa besok untuk melakukan pemeriksaan terhadap para nasabah yang jumlahnya 16 orang. Pungkas Jaya Lantara. Kesimpulan, korupsi BUMDes merugikan masyarakat desa karena dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau biaya proyek-proyek
desa justru disalahgunakan. Hal ini dapat menghambat pembangunan, meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, dan memperburuk kondisi sosial ekonomi desa. Korupsi di BUMDes adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian lebih dalam dalam pengelolaan dana desa, pengawasan yang ketat, serta penegakan hukum yang tegas agar tidak merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari dana tersebut. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.